Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 24. Di awal video ini, tepat setelah si bocah itu mengatakan namanya, Aden yang telah mengeluarkan pedangnya berkata, "Baiklah Ez, kau ingat apa yang kukatakan padamu saat di desa kan? Tentang apa yang akan kau berikan padaku untuk mempertaruhkan nyawaku demi membantumu. Kita sudah sepakat loh ya, kau sudah bersumpah atas nama spiritmu. Kau akan memberikanku air matamu sebanyak yang aku mau. Mulai sekarang, khawatirlah tentang dirimu sendiri daripada keluargamu. Baiklah, giliranmu telah tiba, Beelzebub." Mendengar perkataan Aden, Beelzebub pun membuka mulutnya berkata, "Power of Domination, jawablah panggilan master kita. Panggil Ghost Mephisto." Sepersekian detik kemudian, Mephisto yang berwujud ghost pun muncul di sana dengan begitu hormat. "Apa Anda manggil saya, Tuan?" Melihat wujudnya yang seperti itu, Aden pun terdiam berpikir, "Aku masih kekurangan kekuatan untuk memanggilnya dengan sempurna, tapi ini seharusnya sudah cukup untuk sekarang." Dengan pikiran seperti itu, Aden pun berkata, "Mephisto, aku punya perintah untukmu. Kau akan menemukan kelompok Venom Lizard di bagian bawah hutan ini. Lalu arahkan mereka ke kawah gunung berapi yang telah punah di tengah hutan." Mephisto menunduk membalas, "Baik, saya mendengar perintah Anda." Tepat setelah mengatakan itu, Mephisto pun pergi dari sana, yang membuat Aden menatapnya sembari berpikir, mudahnya kalau punya talos peringkat tinggi yang memutus segala penginginanku dengan power of domination. Aku harus jadi segera lebih kuat dan membuka potensi penuh Mephisto. Kemudian Aden pun melirik Es di belakangnya berkata, "Sebaiknya kita juga pergi sekarang." Es yang kebingungan membalas, Pergi? Kemana?" Aden menimpali, "Apa maksudmu? Aku punya janji yang harus kutepati. Ayo, mari selamatkan warga dan keluargamu." Sementara itu, di dalam kawah gunung berapi yang punah, nampak sang Dark Knight, Pak Darius Clayman, yang tengah mencemaskan sesuatu hingga berpikir, "Kenapa aku belum mendapat kabar dari mereka yang pergi ke desa kelima? Apakah mereka telah dihabisi?" Tidak ada yang cukup mampu untuk melakukan itu. Namun, saat Pak Darius berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia merasa ada yang aneh ketika melihat teriak air di danau yang di depannya. Hingga seketika itu juga ia bersiap dengan pedangnya karena instingnya mengatakan akan ada yang datang ke arahnya. Sepersekian detik kemudian, seperti dugaannya, ia melihat ada seseorang yang berlari ke arahnya. Hah? Itu manusia? Apa itu kelompok pencuri? Ternyata seseorang itu adalah Tion yang membawa gerombolan monster di belakangnya, yang membuat Pak Darius terpenyet kaget. Apa-apaan itu? Gelombang monster? Semuanya? Pertahankan lab! Cih, jumlahnya mungkin banyak, tapi kau pasti bisa. Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Darius dikejutkan dengan suara berisik dari arah belakangnya, yang mana merupakan gerombolan monster Poison Ogre yang dikejar-kejar oleh Luina. Anjing, Poison Ogre? Sedang apa mereka di sini? Bukankah mereka biasanya tinggal di tengah hutan? Dan apalagi ini? Kenapa Venom Lizard juga kemari? Semuanya, hentikan mereka! Woi, kalian! Bagus untuk menghentikan gelombang monster itu juga! Mendengar teriakannya, para bawahannya pun langsung bergegas membantunya. Hingga Aden yang menyusup bersama dengan Es pun bisa tiba di salah satu rumahnya dengan aman. Kemudian, melihat rekan-rekannya yang terkurung di sana, Es yang pun mendekat berteriak, "Semuanya, ini aku!" Seketika itu juga rekan-rekan N-nya berbalik membalas, Es, kau baik-baik saja? Apa kau kesini untuk menyelamatkan kami?" Es menimpali, "Sudah kubilang, aku akan datang menyelamatkan kalian. Tapi kenapa hanya ada kalian di sini? Apa yang lain berada di tempat yang terpisah?" Seorang dari mereka berkata, Itu hanya kami yang tersisa, Ez." Mereka bilang mereka menggunakan yang lain untuk tumbang dan menyeret mereka pergi. Tentu saja, hal itu membuat Ez merasa bersalah karena terlambat datang. Meskipun begitu, Aden menumpuk pundaknya berkata, "Itu bukan salahmu, Ez.
Itu hanya membuktikan bahwa mereka adalah orang jahat. Mundurlah. Kalian juga mundur di selnya. Tepat setelah mengatakan itu, Aden pun menebaskan pedangnya, memotong jeruji besi sel di sana, hingga para Ayan di sana terkejut diam di tempatnya. Lalu, melihat reaksi mereka, Aden pun berkata, "Aku mengerti, kalian mungkin merasa bingung, tapi biar kutanyakan satu hal. Apa kalian tahu kemana yang lainnya diseret?" Tentu saja, ia bertanya seperti itu bukan tanpa alasan, karena kalau ia ke sana, ia mungkin bisa tahu apa yang para Black Mag itu rencanakan. Di saat yang sama, Pak Dares dan para bawahannya pun tengah bertarung dengan gerombolan monsternya. "Udah, matilah! Di sana juga! Oria!" Namun, tanpa mereka sadari, darah para monster yang berceceran di sana telah mengalir pada danau di dekatnya. Hingga akhirnya, seekor monster yang tengah tertidur di sana pun terbangun karena mencium bau darah tersebut. Seketika itu juga, tanah di sekitarnya bergetar hebat, bersamaan dengan air danaunya yang bergejolak, karena seekor monster yang disebut King of Vipers, Basilisk, telah menunjukkan keberadaannya. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana Aden bertanya pada Curse tentang apa yang dikatakannya. "Curse, jadi maksudmu ini sarangnya Basilisk?" Curse pun menjelaskan, energi beracun yang tebal ini pasti miliknya. King of Vipers, Basilisk, memiliki racun yang sangat kuat, sampai sedikit sentuhan saja dapat memberikan luka parah pada seorang Swordmaster. Dia pasti tertidur di sini karena kekuatan hidupnya melemah. Kurasa Prosa Blade juga diciptakan dengan racun yang dia pancarkan selama ratusan tahun. Ada yang merasa aneh membalas, "Itu aneh. Biasanya Basilisk menetap di hutan bagian selatan. Arah yang berlawanan di sini. Seharusnya dia berada di tempat yang hangat. Kenapa dia di sini?" Curse yang merasa kesal menimpali. "Kalau aku tahu, kau pikir aku akan terjebak di dalam tubuh manusia lemah sepertimu ini, ha? Bagaimanapun, yang ku tahu adalah dia sudah kelaparan selama ratusan tahun. Jadi, dia pasti sangat lapar." Kita kembali ke masa sekarang, di mana Pak Dares dan para bawahannya nampak begitu terkejut dengan kemunculan Basilisk di sana. "Sialan, kenapa harus Basilisk? Ia tak akan mundur. Aku tak akan membiarkannya mengganggu rencana tuanku. Majulah, ular sialan." Kita beralih ke seorang Black Mag yang ada di dalam sebuah laboratorium, yang nampaknya masih sangat asik dengan pekerjaannya. Pada saat itu, Black Mag tersebut berpikir, "Apa ada gelombang monster? Ya, itu lebih bagus. Dengan menggunakan para monster dan manusia yang mati di gelombang monster itu, aku bisa menyelesaikan permasalahannya lebih cepat dari perkiraanku. Lalu akhirnya, orang itu akan mengakuiku." Namun, di saat ia memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Aden muncul menepuk kepalanya berkata, "Oho, apa nih? Kelihatannya bukan permata biasa ya." Tentu saja kemunculannya di sana membuat si Black Mag terkejut. Hah? Siapa kak? Namun belum sempat ia bisa bereaksi, Aden telah lebih dulu menghantamkan kepalanya pada meja hingga membuatnya pingsan seketika. Kemudian sembari mengambil permatanya, Aden bergumam, sebelumnya salah seorang memberitahuku jika para bajingan ini tengah membuat semacam permata dengan menumbalkan mereka. Apa ini permata yang dimaksudkannya? Sebenarnya permata apa ini sampai mereka? Namun belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya, permata yang disentuhnya tiba-tiba saja bereaksi dengan tubuhnya. Bahkan muncul sebuah notifikasi yang memberitahunya jika ia telah memenuhi syarat kepingan tersembunyi, di mana incomplete jewel akan diserap oleh dirinya. Tentu saja hal itu membuat Aden terkejut. Apa yang terjadi? Apa nih? Permata menjijikan itu terserap dalam tubuhku. Woi, Black Mag, apa yang kau ciptakan ini? Aku tak merasakan perubahan apa-apa. Tapi permata apa itu? Saat terserap, sistem berkata itu belum selesai. Aku tidak tahu benda apa itu atau bagaimana mengeluarkannya. Terserahlah. Kuanggap saja itu beban lain yang harus kubawa. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun melangkah pergi dari sana. Meskipun begitu, Curse yang mengetahui pikirannya sontak berkata, Apa? Apa kau menyebutku beban? Dragon Slayer King? Aden membalas, Aku tak bilang begitu tuh.
Ngomong-ngomong, apa sebaiknya kita akhiri ini sekarang? Curse menimpali. Jawab dulu atuh, Dragon Slayer King, oi. Sementara itu, Padares dan para bawahannya nampak tak bisa mengimbangi serangan Basilisk-nya. Hingga hanya Padares sendiri yang tersisa di sana. Sialan, aku tak bisa bergerak karena kebot beracunnya. Tuanku pasti bisa mengalahkannya dalam satu serangan. Sialan, kalau aku bisa meniru pedangnya sekali saja. Huria! Dengan niatan seperti itu, Padares pun menebaskan pedangnya yang menggunakan seluruh kekuatannya. Hingga monster Basilisk-nya yang tak menduga langsung terbunuh di sana. Berhasil. Apa aku semakin dekat dengan menggunakan pedang seperti tuanku? Apa itu artinya aku? Namun, baru saja Padares bisa bernapas lega karena telah mengalahkan monster Basilisk-nya. Tiba-tiba saja ada yang muncul dari belakangnya berkata, "Wah, selamat telah menjadi Sword Master, Sang Dark Knight, dan juga selamat tinggal." Tentu saja, suara yang belum pernah ia dengar sontak membuat Padares terkejut. Namun baru saja Padares akan berbalik, ada yang telah lebih dulu menusuk tubuhnya sembari berkata, "Tunggulah di neraka. Aku akan segera mengirim mastermu ke sisimu." Sembari menahan sakit di tubuhnya, Padares mencoba menatap Aden bertanya, "Beraninya kau? Siapa kau?" Aden menggertakkan giginya menimpali. "Aku, seseorang yang dipanggil kawan oleh tuanmu, Beelzebub, lahap dia." Tepat setelah Aden mengatakan itu, Beelzebub pun langsung melahap Padares, hingga Padares berteriak kesakitan di penghujung hidupnya. Aku harus memberitahu tuanku. Aku akhirnya bisa membantunya." Saat kemudian, setelah Beelzebub melahapnya, Aden yang menyerungkan kembali pedangnya bergumam. Dia lebih cemas tentang tuannya saat sedang sekarat ya. Kau punya pengikut yang bagus, Silbeta. Selain itu, aku tak menyangka dia dapat mengalahkan Basilisk. Anjing Silbeta memang hebat. Rencananya, aku ingin menghabisi Dark Knight itu dulu, lalu membuat Basilisk lelah. Ya, akhirnya juga sama saja. Jadi, siapa yang peduli? Mendengar hal itu, Curse yang merasa aneh dengan tingkahnya berkata, Dragon Slayer King, tapi kenapa kau berada di dalam mulutnya Basilisk?" Aden tersenyum membalas, "Ya, karena kita sudah ada di sini. Aku harus mengambil semua yang bisa aku ambil dong. Basilisk punya banyak bagian yang bagus loh. Aku bisa memakai rata ringnya untuk senjata dan kulitnya untuk armor. Dan yang terpenting adalah racun miliknya. Racun ini sangat kuat, sehingga dengan menggunakannya seperti tanaman beracun, kita bisa membuat tubuh kita kebalakan semua racun. Karena aku sudah mengambil semua yang bisa aku ambil, mari kita periksa para N itu." Namun, baru saja ia akan pergi dari sana, Curse yang menemukan sesuatu di sana berkata, "Tunggu Dragon Slayer King, lihat di langit-langit mulut Basilisk. Ada sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki ular rendahan sepertinya." Sembari kembali mendekat, Aden pun membalas, "Hah? Hei, apa yang memberimu hak untuk memanggilnya rendahan? Apa itu Demonic Spirit Stone?" Aden yang penasaran pun langsung mengambilnya sembari berpikir. Demonic Spirit Stone, singkatnya sebuah batu yang bertindak sebagai wadah untuk Black Magic Energy. Pantas saja, semua monster di sini sangat kuat. Tapi kenapa ini ada di langit-langit mulut Basilisk? Apa yang? Sabut Space Pocket tiba-tiba bergetar. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja kalung yang ditinggalkan masternya di Lich Dungeon melompat keluar, yang buat Aden bertanya-tanya, apa Demonic Spirit Stone bereaksi dengan kalung tersebut. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Demonic Spirit Stone tertarik ke arah kalungnya, hingga Aden kembali kebingungan, apa itu memang bagian dari kalungnya atau bukan. Meskipun begitu, sebuah menu pemberitahuan pun muncul di sana, jika kalung tersebut bernama Barak Anonim Pendant, yang meningkatkan afinitas dengan atribut magic dan darkness. Tetapi kekuatan penuh kalung tersebut belum diaktifkan. Lalu, karena item ini adalah item Soulbone, itemnya tak bisa dilepaskan sampai pemiliknya metong. Kemudian, Aden yang sama sekali tak menduganya pun berpikir, apa? Meningkatkan afinitas dengan atribut magic dan darkness? Ini artefak eksklusif Black Mag. Terlebih lagi, item Soulbone. Kenapa kalian semua menempel padaku tanpa izin sih? Nyala sialan!
Dengan pikiran seperti itu, Aden yang begitu emosi pun melemparkan kalungnya. Namun alih-alih terlempar entah kemana, kalung itu malah menghilang lalu muncul kembali dengan langsung mengalung di lehernya. Lah, sialan, kenapa semua item ini berbuat semau mereka? Putuslah sialan. Namun di saat Aden berusaha keras untuk memutus kalungnya, tiba-tiba saja Rabbids muncul di atasnya. Selama telah menyelesaikan dungeonnya, aku Rabbids dari Spirit Emporium. Seketika itu juga Aden meliriknya berkata, "Hah? Rabbids? Dungeon?" Tentu saja, Rabbids yang langsung mengenalinya pun sontak terperanjat kaget. Namun belum sempat ia bisa bereaksi, Aden langsung bertanya padanya, "Rabbids, kau bilang aku menyelesaikan dungeon ya?" Rabbids yang ketakutan pun membalas, hahaha. Sepertinya aku salah." Aden menimpali, "Mana core-nya? Harus aku hancurkan sekarang juga." Video ini pun diakhiri dengan, namun tanpa mereka sadari, tak jauh dari tempat mereka ada seekor burung hantu yang memperhatikan mereka, di mana ia mengenali kalung yang tak sengaja Aden gunakan.